Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Oke, dalam hal ini, saya lupa, mohon maaf. Siapapun yang nonton video ini, yaitu dalam Beni Officium Nobeli. Jadi ini khusus ya, mengangkat terkait dengan persoalan-persoalan hukum, ada juga persoalan-persoalan sosial, politik dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu mungkin kali ini kalau jangan lupa saya lupa tadi, jangan lupa di subscribe ya, dan di kolom komentarnya silakan ya berikan masukan-masukan yang konstruktif ya kan, supaya kita sama-sama diskusi ya kan, sama-sama kita mencari solusi yang terbaik. Karena bagaimanapun hukum itu tentu semakin kesini ya kan, semakin ada perubahan, ada perkembangan. Nah, tentu saja itu dibutuhkan terutama teman-teman yang orang-orang hukum gitu kan, baik dari praktisi maupun dari akademisi, bahkan juga dari teman-teman mungkin dari penegak hukum, baik itu kepolisian, jaksa sampai pengadilan, silakan gitu kan. Nah, tentu saja ini kan menurut perspektif saya, pengalaman saya ya, karena saya sedang menangani perkara juga di pengadilan Klaten terkait dengan 212 ya, diduga melawan petugas. Nah, tentu saja memang kalau kita dari langkah awal itu, saya sebagai kuasa hukum mencoba ya kan, pada saat ketika saya datang ke sana, pada saat prajudisikasi ya kan, pada saat proses ya, baik itu penyelidikan sampai tahap penyidikannya. Nah, saya karena memang dalam tanda kutip saya mendorong yang terdakwa hari ini mencoba ya kan, mewakili dari pihak keluarga dan sebagai diwakili oleh kuasa hukum, meminta maaf ya, khususnya kepada institusi ya Polri, terutama pada saat itu saya mengajak keluarganya ketemu langsung dengan Kapolseknya, dan luar biasa Kapolseknya dan jajarannya sangat respons, sangat antusias, dan saya berterima kasih yang luar biasa itu. Mereka membuka diri gitu kan, bahkan beliau kemarin memberikan juga sebagai saksi, dan alhamdulillah itu salah satu kontribusi yang sangat luar biasa menurut saya. Sekali lagi saya sangat apresiasi kepada Polri ya. Dan permintaan maaf itu sudah saya layangkan surat dan lain sebagainya, meskipun nanti pada saat itu kami lampirkan juga, tuangkan dalam pada saat pledoi, insyaallah lah. Nah, cuman yang mungkin yang saya mencoba angkat ya pada saat proses persidangan ini, ketika pembuktian ya, karena kemarin hari Kamis itu terakhir ya, sidang pembuktian itu menghadirkan ahli pidana ya, oleh jaksa, seorang doktor ya, ahli pidana yang notabene beliau dosen di Universitas Gadjah Mada. Itu kalau sekilas dari cerita JPU kemarin. Tapi ketika proses ya perjalanan sidang itu, saya sebagai kuasa hukum langsung ya introspeksi kepada majelis hakim
yang mulia, saya keberatan gitu kan, karena pembuktian ini di dalam hukum acara pidana itu harus dihadirkan di persidangan, dan sumpah pun itu harus di depan atau di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, karena ini menyangkut ya kan materi hukum ya kan, pokok-pokok perkara yang harus kita gali sebetulnya. Nah ternyata ini yang ya luar biasa ini. Saya baru merasakan ya kan. Kalau hanya saksi-saksi artinya perkara-perkara cepiring gitu kan biasalah itu ya kan. Ya ini kan ada berapa kalau nggak salah kemarin itu dakwaan alternatif. Ada berapa 3 pasal itu. Ada yang 218 mungkin itu tuntutannya itu kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, itu sekitar 7 tahun. Kemudian 212 itu sekitar 1 tahun lebih. Lalu pas saya satu pasal itu sekitar 6 bulan. Dan itu sama-sama sama-sama pasal itu berkualitas ya kan, kualitatif itu pasal itu. Nah, hal yang menarik ketika saya melakukan mencoba ya kan introspeksi instruksi ya kan, atau interupsi kepada majelis hakim, ketua majelis hakim, agar keberatan kami itu diterima ya kan, atau sidang itu ditunda. Bisa aja misalnya kalau hari Kamis itu nggak bisa, tentu saja bisa hari-hari lain atau minggu depan kan begitu. Karena saksi ahli itu sangat penting gitu kan, untuk dihadirkan, untuk mengungkapkan ya kan, dengan keahliannya, dengan keilmuannya ya kan. Nah tentu saja sebelum dia jadi ahli di persidangan ini, di kasus ini, nah tentu kan dalam kalau nggak salah dalam bukunya Artubes itu, di mana saksi ahli harus dia melakukan pengamatan, observasi, pemeriksaan. Dia lakukan pemeriksaan baik itu terdakwa maupun kepada korban, supaya ini dia mengamati betul-betul itu kasus ya kan, pokok-pokok perkaranya itu harus tahu. Nah kemudian dia harus menanyakan ya kan, bagaimana terkait dengan, kalau dalam teori itu teori hukum pidana, minimum buwais ya kan, arti 2 alat bukti yang sah. Nah itu harus itu ya kan, karena endingnya 2 alat bukti itu nanti akan barang bukti, bukti petunjuk ya kan, semuanya itu. Jadi bagaimana keilmuan saksi ahli itu sangat relevan, sangat korelasi dengan kasus kasus yang ditangani, atau dalam teori ini admissible gitu kan. Kasus itu harus betul-betul relevan gitu sebetulnya. Tapi setelah kita lakukan interupsi dan lain sebagainya, dan saya mencoba melakukan meminta kepada majelis hakim agar itu ditunda sidang itu untuk minggu depan. Tapi hakim, karena itu hakim sebagai yang punya kewenangan, ya kami nggak bisa, karena hanya itu sebatas kami menyampaikan aja keinginan kami bahwa segala sesuatunya itu kewenangan absolutnya itu ada di hakim, kita nggak bisa ganggu gugat. Ya proses jalan gitu kan. Nah, cuman saya justru menganalisa gitu kan, melihat ya, lalu kemudian saya sampaikan juga ya kan statement hukum saya, karena bagaimanapun pembuktian ini sebetulnya ini satu hal yang sangat penting dalam perkara itu ya kan, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Di saat pembuktian itulah ya kan, bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada hakim ya kan, disitulah
hakim itu memiliki sesuai dengan asas ya, ius chronove, artinya dengan keilmuannya, ya kan? Dengan keilmuannya lalu kemudian korelasi dengan hatinya, hati nurani, gitu kan? Kenapa? Dengan pembuktian itu diungkapkan semua pembuktian keterangan-keterangan saksi itu, lalu kemudian itu menjadi sebuah resume, ya kan? Kemudian itu dijadikan sebuah bahan ketika hakim itu memeriksa, mengadili, memutuskan perkara itu. Sehingga ketika majelis hakim menjatuhkan paluhnya itu untuk memutuskan sebuah keputusannya, itu adalah nasib, ya kan? Nasib terdakwa, nasib manusia, ya kan? Yang sekian tahun atau sekian bulan, ya kan? Yang harus diproses sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan undang-undang. Itu ada di maka hakim itu diberikan satu asas ya, kalau nggak salah asas trias politik ya, trias politika, artinya di situ dia itu mewakili kekuasaan Tuhan yudikatif itu. Jadi itu luar biasa gitu kan. Nah, artinya kalau dengan perspektif, ya kan, lalu mengedepankan hati nuraninya, karena hati nurani itu adalah hukum, ya kan, manifestasi dari hukum, gitu kan. Nah, itu maksud saya, ya kan, sehingga ketika ya mudah-mudahan ini kan belum berputusan, nanti besok itu kan tuntutan jaksa baru selanjutnya. Cuman harapan saya kemarin sebagai kuasa hukum dan saya sebagai ketua timnya, saya sudah sampaikan, ya kan. Saya sampaikan momen kemarin itu pada saat sidang itu, setelah mau selesai pembuktian itu, saya sampaikan kepada pengadilan, kepada majelis hakim. Saya sampaikan sebelumnya, mohon izin majelis hakim, saya memberikan satu statement atau narasi terkait dengan proses ya pembuktian ini, kesaksian. Nah, tentu saja saat itu yang harus itu dihadirkan saksi ahli, tapi tidak, dia hanya memberikan semacam buat ya, ada statement dia ya, statement atau pernyataan, dibacakan keterangan-keterangan itu oleh JPU gitu kan. Nah, tentu saja supaya itu ada nilai objektivitas, ya kan, kemudian balance. Kami itu sebagai PH mewakili kepentingan. Ini kan nasib manusia ini sebetulnya. Ya, nasib manusia yang harus kita saya tergerus hati saya itu, jujur kemarin itu, ya kan. Tapi mau tidak mau gimana? Kan memang itu hak absolut itu ada di majelis hakim. Ya kita mau tidak mau ya silakan. Cuman ya saya mencoba menyampaikan pernyataan sikap saya itu, pernyataan hukum saya gitu kan. Dimana majelis hakim ketika ahli tidak hadir, padahal ada beberapa poin yang harus kita sampaikan. Bagaimana terkait dengan materi-materi hukumnya, pokok-pokok perkaranya harus kita diskusikan. Terus bagaimana dengan yang disangkakan proses pada saat itu, lalu kemudian kita masuk kepada substansinya, ya bagaimana namanya elemen hukum pidana itu kan ada dua, ya kan, atau disebut criminal act, ya kan. Lalu kemudian itu kalau nggak salah dalam asas itu in criminalibus probate, ya kan, use, ya kan, lupa saya tuh, mohon maaf. Artinya begini, paling tidak begini,
Jadi pembuktian itu, ya kan, pembuktian itu dalam hal bukti-bukti atau alat-alat bukti, ya, atau serta barang-barang bukti itu harus terang, ya kan, lebih daripada cahaya. Ini kan sangat penting sebetulnya. Artinya harus diungkapkan, ya kan. Ketika pada saat proses itu, mana sih dua alat bukti yang sah itu, ya kan? Apa sih mens reanya? Apa sih aktus seriusnya? Kemudian kemudian itu nanti diminta, kalau sudah memenuhi unsur-unsurnya, ada unsur kesengajaannya, ada unsur kelalaiannya, ya kan? Nah, ini kami sebetulnya butuh diskusi dengan ahli hukum, saksi ahli, supaya ini menjadi satu deskripsi, ya kan, buat majelis hakim ketika pada saat menentukan perkara ini. Itu sebetulnya. Kalau untuk yang lain itu kan menurut saya pembuktian itu sangat penting di sini nih, ya kan? Sangat penting. Nah, ketika kita mau hadirkan juga saksi ahli, ya mohon maaf kan, kita juga namanya ini juga ya kami ini membantu, ya kan, dalam rangka pembelaan terhadap terdakwa itu, ya kan, itu bagian juga hak, ya kan, kewajiban kita sebagai seorang lawyer untuk membantu gitu sebetulnya, apalagi itu pro bono dan lain sebagainya gitu kan, dalam rangka untuk meluruskan hak-hak hukumnya. Nah, tapi itu saya tadi eh, kita mencoba, saya itu sangat intens ya, melakukan masukan-masukan kepada majelis hakim ya pada saat itu, tapi nggak bisa, karena saya juga nggak bisa, karena itu batasan. Hakim itu punya kewenangan absolut, ya kan. Saya nggak bisa eh, apa apa namanya eh, mengikuti keinginan saya gitu kan, nggak bisa juga. Jadi cuman saya setelah itu saya kan kadang-kadang berpikir gimana ini kan, sementara ini harus dasar hukumnya apa gitu loh, sampai sederhana jawaban majelis hakim itu, ya kan, oke biarkan aja dulu, nanti akan menjadi catatan kami sikap dari pihaknya keberatan gitu kan, ya nanti kalau mau hadirkan juga saksi ahlinya. Nah, ini kan apa ya, ya jawaban yang menurut saya sangat di luar dari naluri kita sebagai seorang hukum, ya kan. Iya, gitu kan. Sementara eh, apa mohon maaf ya, sementara majelis hakim itu dia harus, di samping dia sebagai kewenangan absolutnya, tapi juga harus mengedepankan bagaimana keadilan, bagaimana asas manfaatnya. Kan itu sebetulnya yang harus dikedepankan. Ini ketika dia melihat, ya ini kan terdakwa ini kan sudah ditahan kan, udah berjalan mungkin sudah mau 4 bulan bertahan itu. Nah, ya mungkin inilah ini sebetulnya mungkin ini yang perlu kita evaluasi ya, mohon maaf ya, perlu kita evaluasi bagi teman-teman ya sejawat dengan saya. Ini sangat, karena memang kondisi 2 tahun ini pasca pandemi ini, COVID ini luar biasa nih. Kalau seperti ini yang berjalan kayaknya tidak efektif. Hukum itu akan mengalami stagnan, ya kan. Nah, tentu saja marilah, tentu ini juga didengar oleh teman-teman aktivis, ya kan, orang-orang hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi seperti ini, karena kalau ini proses persidangan dalam kondisi kayak begini kan, online kan, nggak sidang tatap muka kan, ini sifat online. Jadi ya itu tadi, kita mau melihat bagaimana barang buktinya, ya hanya diperlihatkan nih, ini kan namanya dari jarak jauh kan. Nah, ini sangat sangat menurut saya, ya tapi kita tidak bisa salahkan juga, karena memang ini kondisi hari ini kan bukan keinginan kita juga bahwa ini ujian gitu kan. Nah, tapi mungkin ke depan gitu kan, ini menjadi satu sikap ya. Artinya ketika kalau memang apa syarat-syarat hukumnya itu memang harus dipenuhi, ya kan, dalam 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 proses persidangan itu. Jadi jangan sampai hanulah, kalau kita itu
apa ya, di dalam sistem civil law, common law, ya kan, itu ada yang namanya apa ya, question question of fact gitu kan. Ini sistem hukum yang harus berjalan, ya. Kemudian ada namanya uh, apa question of fact, itu bukti, ya kan, fakta itu, bukti itu harus betul-betul digali di situ tuh, ya kan. Ketika ini question of fact gitu kan, maka akan maaf, ini akan melahirkan namanya tidak berjalannya atau uh, question of uh, question of law gitu kan. Jadi hukum itu tidak berjalan, ya kan. Kenapa? Karena kita by sistem, di luar sistem. Nah, kalau kita tidak melaksanakan sistem itu, ya kan, it is that man you feel, ya kan, ini kita keluar dari sistem yang ada, maka hasil pun ya tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak, yang namanya keadilan itu, kemanfaatan, kemanusiaan itu udah nggak ada lagi gitu kan. Kita tidak mengharapkan itu lagi. Nah, oleh karena itu, ini mohon maaf, ini bukan kekecewaan ini. Ini saya sampaikan ini agar ke depan ini juga menjadi satu apa yang perlu kita stressing sebetulnya, diskusi gitu kan. Seperti ini gitu kan. Karena hal-hal yang begini perlu, karena ini nasib ya kan. Lalu kemudian hak dan kewajiban yang harus kita perhatikan, yang harus kita kedepankan. Lalu kemudian bagaimana keluarganya di rumah, anaknya yang mau sekolah, apalagi kondisi COVID begini, ini sebetulnya lebih ke depan itu lebih manusiawi gitu, sebetulnya harus kita pikirkan. Tapi oke lah, ya mau bagaimana, ya kan. Sebatas kami berjalan sesuai dengan profesi yang diamanatkan oleh undang-undang, ya kan, nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Begitu juga JPU akan berjalan sesuai dengan sebagai seorang pengacara negara, lalu pengadilan juga, ya kan, sebagai pemutus, yaitu juga undang-undang kehakiman, ya kan. Mau bagaimana lagi, ya. Nah, tentu ini kan saya hanya menarasikan sesuai dengan realita yang terjadi, ya kan. Jadi itu saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mohon maaf ya kalau salah gitu kan. Jangan lupa subscribe gitu kan. Silakan masukan-masukan yang konstruktif terkait dengan hukum atau pengalaman-pengalaman saudara, ya kan, supaya kita diskusi. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.